Kelas 6, Tema 4, Globalisasi, Subtema 1, Globalisasi di sekitarku, Pembelajaran 4, Globalisasi, Dunia Tanpa Batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya, era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. 1. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Ungkapan dunia tanpa batas adalah seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. 2. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi yaitu proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Kemudian contoh globalisasi di sekitar kita antara lain, kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, adanya barang impor seperti handphone dan motor, dan kita dapat menemui makanan dari negara lain. 3. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Pengaruh globalisasi yang saya rasakan yaitu kita dapat menonton film buatan luar negeri, bisa berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, dan bisa memakai barang dari negara lain. 4. Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Berikut contoh gambar globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kalian dapat menggambar dengan lebih kreatif lagi. Ayo berdiskusi pada halaman 31. Sekarang amatilah di lingkunganmu, ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Tetangga saya bernama Pak Dayu. Keluarga Pak Dayu memiliki ekonomi tingkat sedang, ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarganya. Berbeda dengan Pak Dayu, keluarga Pak Beni merupakan keluarga kurang mampu. Tampak dari kondisi rumah Pak Beni yang masih sangat sederhana dan hanya memiliki sebuah sepeda. Dari contoh dua orang tetangga saya tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi tetangga saya beragam. Ceritakan kepada temanmu, apakah hasil pengamatan kalian sama? Sekarang diskusikan dalam kelompokmu, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Karena setiap orang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang berbeda, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh keterampilan seseorang, pendidikan, peluang, pekerjaan, penghasilan. Melihat keberagaman ini, sikap kita sebaiknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya.
Ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga masing-masing siswa ya. Contohnya, ibu akan memberikan contoh kondisi ekonomi di sebuah keluarga. Untuk menghadapi era globalisasi ini, rencana saya adalah belajar dengan giat untuk mendapat pendidikan dan menggapai cita-cita. Dengan pendidikan yang cukup, saya berharap saya menjadi manusia berdaya, saing tinggi, demi meraih kesuksesan. Amati pada halaman 34. Ambillah kerangka kubus yang sudah kamu buat pada pertemuan kedua. Bagaimana cara menemukan diagonal bidang pada kubus? Perhatikan bidang A, B, C, D. Ikatkan ujung benang wol pada sudut A. Tarik ujung lainnya pada sudut C. Benang dari A sampai C adalah merupakan diagonal bidang. Ada berapa diagonal bidang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Tulislah namanya pada kotak berikut. Pada gambar kubus di atas, setiap bidang sisi memiliki 2 diagonal bidang. Kubus memiliki 6 sisi, sehingga diagonal bidangnya ada 12 buah. Diagonal bidang pada kubus ABCD adalah AC, BD, AG, FD, AE, BE, FH, EG, BH, VC, DH, dan GC. Bagaimana cara menemukan diagonal ruang pada kubus? Diagonal ruang pada kubus tersebut adalah garis AG, BH, DF, dan CE. Jika kita tarik benang dari A ke G dan A ke C, maka akan dihasilkan bangun datar baru. Tahukah kamu apa nama bangun datar tersebut? Ada beberapa diagonal ruang yang terdapat pada kubus. Jelaskan jawabanmu. Tulis namanya pada kotak berikut. Pada kubus tersebut terdapat 4 diagonal ruang yang sama panjang dan keempatnya bertemu pada satu titik yang disebut titik pusat kubus. Pada bangun tersebut diagonal ruangnya adalah AG, BH, CE, dan DF. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Buatlah beberapa sketsa yang menunjukkan proses kamu mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kertas berpetak berikut. Berikut contoh gambar kubus berdasarkan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Tulis simpulanmu tentang sketsa yang telah dibuat. Kesimpulan berdasarkan sketsa yang dibuat yaitu diagonal ruang suatu kubus merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada bangun kubus.